Yang pertama aku butuh materi, biasanya aku butuh materi yang tertulis biar bisa dicoret-coret buat ngerangkum. Butuh juga buku binder, lebih tepatnya ke isinya sih ya. Aku selalu pakai loose leaf B5 yang biasanya warna putih gading kotak-kotak. Butuh basic alat tulis dan juga brush pen sama highlighter. Sesuai dengan judul, di video kali ini aku mau bikin how I take my pretty notes. Ya, jadi ini catatan versi cantik dan niatnya aku. Aku biasanya ngambil materi tertulis itu dari buku perpustakaan, catatan gurunya, atau dari Google yang aku print. Kali ini aku pengen bikin catatan alkohol dan ether yang aku ambil materinya dari kertas ini. Jadi langkah pertama yang aku lakuin adalah nge-highlight poin pentingnya. Lebih tepatnya aku ngebaca materi dulu, memahami, sekalian nge-highlight poin pentingnya buat bikin rangkuman. Hal ini selalu aku lakuin kalau aku lagi belajar dan sumbernya itu tertulis, entah itu aku coret-coret pakai pensil ataupun highlighter. Kalau kalian pengen ngikutin cara aku yang nge-highlight gini, aku saranin kalian punya lebih dari 2 warna highlighter, karena warna highlighter itu bisa ngebedain mana yang highlightnya paling penting, mana yang gak terlalu penting tapi harus dibaca, kayak gitu dah pokoknya, biar lebih detail aja jadinya. Ini aku sengaja materinya dikit aja buat yang dicatat biar durasinya gak kepanjangan. Dan sekarang kita ke step berikutnya. Kalian pikir aku langsung mencatat? Oh, tentu tidak. Sekarang aku lagi nyari kertas bekas yang bisa dicoret-coret. Biasanya aku pakai HVS sih kalau misalnya nggak ada loose leaf bekas gitu. Tapi kebetulan kali ini ada dan ya udah aku pakai ini aja. Jadi ini fungsinya buat nulis rangkuman aku yang tadi, tapi versi rancangannya gitu sebelum versi cantiknya. Nah, di sini juga aku nyediain 2 loose leaf yang masih bagus. Ini yang bakal aku pakai. Tapi 2 loose leaf bagus ini belum saatnya berperan, jadi aku singkirkan dulu dan aku mulai ngerangkum. Ingat ya, ini aku sengaja ngerangkumnya itu berantakan karena aku pengen bikin catatan yang pretty. Sebenarnya aku kalau bikin pretty notes itu biasanya nyontek dari catatan yang udah aku punya. Kebetulan untuk materi ini emang aku nggak punya catatannya dan sengaja juga sih bikinnya pakai materi ini biar nunjukin ke orang-orang aku tuh kalau bikin catatan yang bagus banget itu sebenarnya hasil tulisan ulang loh. Aku ngerangkum dulu loh, aku bikin gambarannya dulu loh, baru bikin catatan versi bagusnya. Dan biasanya aku bikin catatan cantik yang kayak ada di thumbnail itu kalau aku lagi ada luang, kayak misalnya lagi nggak ada PR tuh, aku gabut, baru aku bikin catatan versi cantiknya. Tapi kalau nyatet biasa ya aku nyatet kayak orang biasa aja, nulisnya di kertas garis-garis, terus pakai pulpen hitam doang atau pulpen 3 warna. Nanti besok-besok aku pengen bikin update how I take my notes yang versi simpelnya. Tungguin ya, untuk yang kali ini versi cantiknya dulu. Oh ya, kadang catatan tuh nggak terlalu lengkap kan, harus ada tambahannya juga beberapa. Kadang aku juga nge-search di Google buat tambahannya. Anyway, ini konsepnya udah selesai, emang bentukannya kayak gini, penuh dengan coretan karena sayang untuk membuang kotep ke catatan acak-acakan begini. Oke, sekarang kita ke tahap berikutnya. Saya sudah menyiapkan brush pen dan kali ini temanya warna pink. Bisa kalian tebak aku pengen bikin apa? Betul, aku pengen bikin header alias judul. Pertama-tama aku seleksi brush pen dulu, milih warna mana yang paling cocok yang aku mau. Habis itu tentu saja aku langsung bikin judulnya dengan warna brush pen yang paling mudah sebagai warna dasar. Oh ya, ini aku nulisnya di kertas loose leaf yang masih bagus ya, yang putih gading juga, tapi bukan yang untuk dicatat. Jadi nanti kertas ini bakal digunting-gunting. Agak buang-buang kertas, tapi jiwa perfeksionis saya lebih menang dibanding sisi pelitnya saya. Habis itu aku pakai warna kedua buat di tengah-tengah, tapi biasanya random juga sih sesuai mood, pengen ngegradasi ini gaya bagaimana. Untuk kali ini aku pakai 3 warna brush pen dan gaya atau tipe gradasinya itu yang basic aja, dari warna tua gradasi ke warna muda. Oh ya, ini lagi tahap blending, jadi pakai warna base-nya itu yang lebih mudanya aku arsir-arsir di antara pertemuan warna tua sama warna muda. Terus lanjut ke warna ketiga yang paling tua, aku taruh di bagian bawah, terus di blend lagi kayak tadi. Untuk urusan blending atau menyatukan 2 warna yang berbeda, kalian jangan samain brush pen sama crayon ya, mereka nggak bakal nyatu persis kok. Nih hasil gradasinya kalau di zoom emang nggak bakal nyatu dan agak berantakan. Biar nggak kelihatan berantakannya, aku kasih outline. Nih jadi rapih kan, terus aku kasih efek bayangan juga itu di bagian kirinya. Nah, karena masih ngerasa kurang, aku pakai pulpen tinta putih buat nambahin elemen biar ngeramein si lettering ini. Untuk kali ini aku cuma ngasih garis-garis yang bisa bikin efek kayak bubble gitu. Habis itu aku gunting ngikutin pola tulisannya.
Setelah itu ambil loose leaf satunya yang udah dilipat. Nah, jadi aku lagi suka bikin background buat headernya. Aku bikin garis-garis kayak gini, nanti bakal ngehasilin kotak. Dan dia ukurannya itu disesuaikan sama ukuran lettering buat headernya. Habis itu letteringnya kita kasih lem dan tempel di tengah-tengah kertas. Jadi nilai plus dari header yang beda kertas itu, satu enggak nembus, yang kedua bisa posisinya di tengah-tengah persis. Nah, baru aku mulai nulis catatannya. Untuk subbabnya aku pakai brush pen yang sama kayak base di headernya. Dan untuk subbab ini emang ukurannya sengaja aku lebih besarin dibanding tulisan biasa. Terus ini aku kasih outline karena warnanya mudah banget. Habis itu masih ada anaknya subbab. Ini aku pakai pentel Fooded Touch, ukurannya lebih kecil dibanding subbab yang tadi. Aku garis bawahin pakai warna pink biar masih nyatu sama tema. Terus masih ada anaknya anak subbab. Jadi ini aku pakai semacam spidol. Ini fine tipnya Tombow sih. Baru deh kita nulis pembahasan. Dan ini juga pembahasan awal aja udah pakai poin ya. Terus karena ini ada contoh, aku garis bawahin pakai warna pink biar ketahuan kalau ini tuh contoh, bukan masuk ke poinnya gitu. Oh ya, ini aku sengaja ngelipat dan ngebagi dua tulisannya biar muat banyak isi catatannya. Satu lagi, aku emang biasa nulisnya kecil, jadi satu kotak yang ukurannya 0,5 mm itu tuh udah cukup untuk nulis huruf-huruf aku. Jadi untuk ukuran dan lompatan tulisan tergantung referensi sendiri-sendiri ya. Kalau aku kayak gini bentukannya, emang mepet-mepet biar muat banyak. Oke, ini udah setengah jalan, kita lanjut ke sebelah kanannya. Aku nulisnya biasa aja, nggak ada perubahan, pengulangan aja terus kayak yang tadi. Tapi kalau misalnya ada yang penting banget, baru aku highlight pakai brush pen. Tapi nggak banyak yang aku highlight karena ini kan rangkuman, jadi seisi kertas ini tuh semuanya penting. Tapi kalau misalnya ada sisipan alias tambahan dari materi lain buat nginget-nginget, itu biasanya aku kasih kotak atau pakai sticky notes. Kayak yang lagi aku tulis, ini itu tambahan dan sengaja aku kotakin biar keciri kalau dia itu bukan bagian dari materi yang ada di catatan ini. Terus ini aku lanjut lagi buat nyatet dan sengaja aku percepat karena nggak ada hal baru yang mau aku sampein di video ini. Jadi kurang lebih begitu cara aku bikin catatan yang menurut aku cantik, nggak tahu menurut kalian. Terus kalau misalnya emang materinya panjang, ya aku lanjut ke bagian belakangnya. Kebetulan kan aku headernya pakai kertas lain, jadi nggak ada tuh istilah nembus-nembus di bagian header. Tapi karena ini materinya panjang dan tujuannya how I take my notes, jadi aku stopin di bagian sini. Jadi, makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai detik kali ini. See ya on my next video. Don't forget to be grateful today and bye-bye. Boom!